Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir ya. Kita sekarang ada di Basic NLP 9 ya. Jadi kita continue terus setiap akhir bulan. Nah, kali ini kita temanya lebih spesifik dari Basic NLP 3 ya. Di mana mini habit sekarang lebih kecil lagi. Itu disebut dengan atomic habit ya. Jadi atomic habit itu nanti kita lihat, kita pelajari seperti apa ya. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Jadi di sini coaching, karena habit itu tentang perilaku. Ya, bagaimana kita nanti merubah perilaku kita untuk mencapai tujuan. Ini kelas-kelas saya waktu offline ya, sebelum pandemi. Ya, sebagian juga di luar kota atau di luar Pulau Jawa ya. Insya Allah bisa dijalankan kembali ya. Nah ini kita sudah ada di paling kiri bawah, Basic NLP 9 tentang Atomic Habit. Ya, besok kita ada tentang hypnowriting, ya, bagaimana tulisan kita bisa menembus ya filter kritis dari seseorang, ya, jadi diterima langsung ya. Jadi yang kita tulis langsung diterima, jadi mirip hipnosis tapi dalam bentuk tulisan ya. Nah sekarang perubahan pola perilaku ya, karena kita atomic habit itu bagaimana kita merubah habit kita ya, dan secara detail, lebih detail daripada mini habit di Basic NLP 3 ya. Makanya di sini masuk ke dalam pola perilaku ya, di mana NLP sendiri terdiri dari 4 ya, QNLP, N-nya adalah neuro, apa yang kita pikirkan, P-nya programming, L-nya linguistik ya, apa yang kita ucapkan. Kita pernah belajar ya bagaimana kita mengatur ucapan kita, dan energi. Kita pernah belajar juga tentang energi. Oke, nah, ini adalah struktur otak manusia ya. Terbagi 3, reptilian, limbik, dan neocortex. Nah, jadi reptilian itu untuk bertahan hidup, fight or flight. Jadi dia menghadapi atau dia lari. Ya. Nah ini adalah yang kita sentuh biasanya, gitu ya. Kemudian reptilian ini disebut juga dengan hewan purba. Ya, disebut juga dengan hewan purba. Maaf, disebutnya juga dengan otak purba. Kemudian ada lagi limbik. Ya, limbik itu tentang emosi. Jadi di situ hewan mamalia mulai ada. Nah, manusia lebih sempurna, reptiliannya ada, limbiknya ada, dan neocortex. Ya. Untuk generasi mereka yang lahir di atas tahun 97, ya, itu ada lapisan imajiner yang keempat disebut dengan digital neocortex atau new digital brain. Ya, jadi cara berpikirnya sudah digital ya, berbeda gitu ya. Nah, kita di sini NLP sendiri meliputi semua lapisan ya, otak reptilian, limbik, neocortex, dan digital. NLP adalah tentang perubahan ya. Apa yang kita pikirkan, kita harus merubah pola pikir kita ya. Perubahan pola pikir menyebabkan perubahan pola ucap, dan perubahan pola ucap menyebabkan perubahan pola perilaku ya. Perubahan perilaku juga bisa mengakibatkan perubahan pola pikir, bisa. Jadi dia bagaikan lingkaran ya. Kita setuju bahwa kita harus berubah ya. Kita menemukan momentum untuk berubah, atau kita sama aja, itu pilihan kita ya. Jadi yang sering mengikuti sesi saya setiap minggu atau setiap bulan, selalu kita berbicara tentang perubahan. Itulah programming. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana perubahan pola perilaku kita. Ya, nah ini kiri adalah QNLP, neuro apa yang kita pikirkan, linguistik, programming, dan energi kuantum. Ya, sedangkan mindset kita sudah belajar basic QNLP 1 sampai 4 ya. Basic NLP 1 ya, lihat YouTube-nya tentang perubahan pola pikir, kedua tentang perubahan pola ucap, ketiga tentang perubahan pola perilaku, dan keempat tentang perubahan pola energi ya. Kemarin baru kita merangkum semuanya ya. Yang basic NLP 8. Nah, sekarang kita mulai ya mengenai bagaimana sih cara menembus ya, kita melakukan perubahan pola perilaku ya. Tidak ada rumus yang lain ya. Yang paling mudah adalah
pengulangan, repetisi ya. Kita melakukan pengulangan terus saja, lama-lama menjadi kebiasaan ya. Pertama kita niatkan ya, dengan secara sadar disebut dengan creative mind ya. Saya pengen begini, saya pengen berubah ya, saya pengen langsing, saya pengen sehat ya, saya ingin stop merokok. Nah, itu dengan creative mind ya. Lihat yang paling kiri, diulang-ulang-ulang, lama-lama menjadi habitual mind, saya jadi betul-betul berhenti ngerokok. Ya, saya betul-betul jadi ahli mengendari kendaraan, nggak usah mikir-mikir lagi dan sebagainya. Nah, di kanan juga ya. Nah, jadi untuk mendapatkan kebiasaan baru kita memerlukan pengulangan selama 21 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Ya, ini udah sering kita bahas ya. 21 days to make a new habit atau to break a bad habit bisa juga ya. Jadi kita perlu 21 hari secara konsisten terus-menerus ya. Kalau kurang dari 21 atau bolong-bolong ya udah dia nggak tembus ya. Yang hijau ini adalah filter kritis ya, RAS, Rectangular Activating System ya. Tanpa itu adalah yang sebagai filter pikiran sadar disaring sehingga ditolak, tidak masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, itu emang cara kerja otak manusia seperti itu ya. Ada suatu filter kritisnya, pikiran kritisnya. Apa yang kita terima, apa yang tidak ya. Tapi dengan pengulangan ini bisa ditembus. Ya. Tadi kalau kita mengulang terus-menerus selama 21 hari, maka menjadi kebiasaan baru ya. Kemudian 90 hari menjadi gaya hidup baru ya, yang kita sebut sekarang dengan new normal ya. Kita lewat 3 bulan sudah biasa kita pakai masker, sudah punya gaya hidup baru ya, new lifestyle dengan cuci tangan, dengan jaga jarak gitu ya. Nah, kalau terus-menerus diulang terus-menerus ya selama 6 tahun, dan itu akan menjadi sifat yang baru ya. Diulang lagi terus-menerus ya secara konsisten terus-menerus, dan dalam 15 tahun menjadi karakter baru ya. Bagaimana kita merubah karakter kita? Bagaimana kita merubah karakter anak kita? Mulailah hal yang baru dari sekarang, lakukan terus-menerus, jadinya 15 tahun kemudian. Jadi semua dimulai dari sekarang. Ya, ingat tadi ya gambar perubahan. Kita mau berubah atau mau sama aja? Mau berubah atau sama aja? Nah, jadi KNLP adalah selalu berbicara tentang perubahan. Tentu saja perubahan menjadi yang lebih baik. Nah, sekarang kita ulang lagi ya, typical habits ya. Nah, sekarang kita hidup nih karena kebiasaan kita ya. Kita kebiasaan bangun paginya lambat, lelet, masih goler-goler ya, dan sebagainya. Terus kita kebiasaan menunda. Ya, itu udah habit kita yang terbentuk bertahun-tahun atau puluhan tahun. Ya, kita kebiasaan sesuatu yang membuat kita tidak sehat ya. Ada kebiasaan buruk. Nah, itu juga typical habit. Nah, ya, mini habit saya ulang sebentar, ya, bisa di-review nanti di Basic NLP 3 ya, di YouTube-nya. Kebiasaan baru yang bisa dicapai setiap harinya. Jadi pastikan kita melakukan kebiasaan baru yang setiap hari tercapai ya. Smaller habit tapi bigger results. Ya, nah sekarang kita belajar tentang atomic habit ya, perubahan kecil, kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, bedanya adalah ini perintil-perintil nih atomic habit. Bedanya dari mini habit, perintil-perintil ya. Nah, di mana masih perintil-perintil itu kita tingkatkan cukup 1%. Dari semua perintil-perintil yang jumlahnya 5, jumlahnya 10, jumlah 50 atau jumlah 100, dan akhirnya membantu suatu perubahan yang luar biasa. Ya, jadi tiny habits ya, change every part of your life ya, tiny habits. Ya, akhirnya merubah semuanya ya, change everything. Nah, kita ulang lagi tentang mini habit ya. Nah, ini dari bukunya Stephen Guise ya. Nah, mini habit. Jadi mini habit itu lihat kalau YouTube-nya di Basic NLP 3 ya, YouTube-nya saya. Nah, kita ulang sebentar. Ya, ingat hukum Newton. Ya, suatu benda kalau bergerak sampai kapanpun dia akan bergerak. Ya, stay in motion. Ya. Hukum Newton yang kedua adalah kalau dia diam sampai kapanpun dia diam. Ya. Nah, kecuali bergerak karena ada gaya dari luar. Nah, kita bisa bergerak bisa jadi karena ada gaya dari luar. Nah, mini habit atau atomic habit adalah kita mau dari diam bergerak. Ya, kita bergerak ya. Cuman bergerak itu berat.
Ya, makanya dari mini habit kita mulai kegiatan-kegiatan yang pasti tercapai setiap harinya. Bangun tidur, nggak pernah olahraga, bangun tidur jalanlah keliling-keliling kamar kita, rumah kita selama 1 menit. Besoknya bangun tidur 1 menit lagi olahraga, seterusnya sebulan kemudian kita naikin jadi 2 menit. Bulan ketiga jadi 3 menit. Nah itu kita menggunakan mini habit. Ya, tapi begitu kita fail, ya, maka seterusnya kita akan diam, stay at rest. Ya, jadi sampai kapan pun kita akan diam. Nah, jadi kalau kita biasa, apalagi nih hati-hati mager ya, kaum rebahan. Nah, kita bisa keterusan jika diam. Ya, makanya kita tetap harus kita membuat momentum untuk kita berubah, bergerak, dan kita mempertahankan momentum pergerakan kita ya, sehingga memenuhi hukum Newton pertama ya, suatu benda yang bergerak akan selamanya bergerak. Kita udah biasa olahraga, udah bisa jalan kaki, udah bisa naik sepeda ya, tiba-tiba diam di rumah nggak ngapa-ngapain, bete kita karena kita biasa gerak tubuh kita. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Mini habit juga ya, kalau kita fokus tiba-tiba membersihkan kamar mungkin sulit ya, tapi kita fokus yang kecil-kecil dulu ya, kita membersihkan meja, merapikan meja ya. Oke, habis itu kita mulai bagian lain ya, lemari yang lain, baru tempat tidur dan sebagainya, itu mini habit ya, jadi pelan-pelan ya. Nah, tipikal habitnya seperti ini ya, entah mungkin dapat motivasi dari seseorang atau dapat target atau kita mentargetkan diri sendiri ya dengan goal yang tinggi. Hari pertama bisa, semangat dong. Ya, hari kedua bisa. Hari ketiga dengan berbagai alasan kosong, tidak terjadi. Hari keempat timbul semangat lagi. Hari kelima mencari-cari alasan atau ada alasan diperkuat alasannya tidak jadi. Hari keenam tidak ada. 7 ada. Akhirnya dan seterusnya nggak pernah ada lagi. Nah yang terjadi pada kita ya, niatnya doang. Ya. Niatnya doang, habis itu mau membentuk kebiasaan baru tapi gagal. Kenapa? Karena goal kita terlalu tinggi. Ya, nah dengan mini habit, ya pastikan setiap hari kita punya target yang bisa tercapai setiap harinya. Ya, tadi olahraga, ya, atau apa ya, melakukan apa, ya. Kalau ngaji kan langsung satu hari satu juz mungkin sulit gitu ya. Kita mulai yang tercapai 1 ayat atau 1 ain dan sebagainya udah pasti terjadi. Nah, kita sudah membentuk suatu baseline ya, standar baru bahwa kita adanya di situ ya. Kapan-kapan kita bisa naikkan lagi. Jadi mini habit ini kita naikkan ya. Jadi mini habit itu adalah ada suatu satuan yang pasti tercapai gitu ya, pasti tercapainya. Jadi memudahkan untuk mini habit. Ya, ingat bahwa mini habit itu bahwa bagaimana kita memulai bergerak. Nah, dari diam ke bergerak itu kan sulit. Nah, gunakan cara yang mudah yaitu adalah menggunakan mini habit. Lakukan sesuatu yang pasti terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke atomic habit. Ya, atomic habit beda dengan mini habit. Perintilannya banyak. Ya, perintilannya banyak ya. Kalau kita mau berubah, kita perlu merubah pikiran kita. Kita merubah spiritual kita merubah pengetahuan kita merubah kesehatan kita ya, keuangan kita, pekerjaan kita, sosial kita, dan masih banyak nih ya. Saya berusaha nulis aja 7, masih banyak. Ya, nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, jadi kalau merubah pendidikan ya, mulai kita cari tahu ya manfaat dari ini, cari alasan logisnya ya. Kemudian kesehatan ya, kesehatan itu nggak hanya tiba-tiba herbal ya, sekarang COVID kan orang pada ini herbal ya, enggak ya. Bagaimana pola pikir kita, makanan kita gimana, tidur kita cukup berkualitas atau tidak, sempat nggak kita relaksasi. Kan kita pernah belajar ini ya, manajemen stres ya, bagaimana kita bisa melakukan break state ya, cuci tangan kita ya. Apa namanya, di sini berapa sering kita ganti sikat gigi ya,
Nah, sikat gigi kan itu sumber kuman juga. Nah, itu bisa kunci pintu masuk untuk kuman penyakit. Pakaian kita ya bersih. Apalagi sekarang zamannya udah kita punya lifestyle yang baru ya. Begitu masuk rumah udah langsung mandi ya, itu udah langsung diganti semua ya. Pakaian yang nyaman juga, olahraga juga ya, keuangan juga bagian itu semua atomic habit ya. Perintil-perintil dan perubahan besar. Jadi ternyata tidak ada sesuatu yang sendirian, nggak ada ya, nggak ada juga kita bisa bebas dari suatu misalnya sembuh dari COVID hanya satu hal nggak bisa ya, pasti ada perintil-perintilan ya sehingga mulai dari pola pikirnya, kebiasaannya ya, relaksasinya bagaimana, perilaku kita bagaimana, jaga jarak kita seperti itu dan seterusnya. Nah itu juga kecil-kecil itu seperti itu ya. Nah ini dia ya. Nah ini semua dasarnya ilmu NLP ya, tapi di sini adalah aplikasinya. Nah, ini James Clear ya, ini buku ini cukup terkenal ya. Jadi perubahan ini dimulai saat menjalankan hal kecil dengan disiplin. Jadi building block-nya ini luar biasa. Kita bangun kecil-kecil gitu ya. Kita lihat ya. Jadi setiap hari kita melakukan hal yang kecil, hal yang baru terus-menerus ya. Kita naikkan mutunya lagi, kita naikkan mutunya lagi ya. Nah, sekarang kita mulai cuci tangan ya. Nah, dengan mulai cuci tangan itu disentri kolera udah mulai jauh tuh. Dulu tangan kita sering kotor kan. Nah, gitu ya. Terus kita mulai pakai masker. Oh, udah sekarang relatif paru-paru kita bersih dari lebih tersaring daripada polusi udara. Nah, itu kan perubahan kecil ya. Dan kemudian kita jaga jarak ya. Jaga jarak itu nggak hanya soal COVID aja, ya penyakit lain, termasuk TBC dan sebagainya. Itu hal-hal kecil. Ya, semua dimulai dari hal kecil. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini contoh yang paling fenomenal. Nanti ada detailnya ya. Jadi ceritanya begini. Alkisah, tim sepeda Inggris tuh payah deh. Nggak pernah juara, nggak pernah menang sekalipun di tingkat internasional. Nggak pernah ya. Saking payahnya merek-merek sepeda terkenal nggak mau jualnya ke tim Inggris karena bisa menjatuhkan mereknya ya. Nah, kemudian Inggris menyewa seorang coach ya, Dave Brailsford. Ya, Dave Brailsford itu mulai menetapkan melatih dengan perubahan 1% menjadi lebih baik. Dan selama 5 tahun ya, nggak buru-buru. Selama 5 tahun. Nanti kita lihat ya. Lihat. Sepeda ya, sepeda itu nggak hanya orangnya, nggak hanya tekniknya, nggak hanya sepedanya ya. Rantainya bagaimana, sistem transmisi bagaimana, bannya seperti apa, ya ban basah atau ban kering, bajunya seperti apa. Gitu ya. Nah, Pak Beni kan ahli pakaian olahraga ya. Nah, bagaimana yang nyaman dipakai, aerodinamis ya dan sebagainya. Nah, ternyata perintilan kecil-kecil itu bisa menaikkan kecepatan sepeda 0, berapa second ya. Tekanan ban yang pas itu bisa naikkan berapa second. Nah, daya cengkram ban yang pas, jenis ban yang pas bisa naikkan berapa second ya. Kemudian baju yang aerodinamis bisa menaikkan 0,0 berapa second gitu ya. Dengan teknik mengendari sepeda yang baik bisa menaikkan misalnya 1 second dan sebagainya ya. Kemudian misalnya lain-lain ya, tipe bannya. Oh ya, kenyamanan ininya, kalau nyaman kan enak ya. Kalau nyaman itu enak, kalau enggak dia keganggu sama badannya sendiri dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita sekitar 5 tahun menang, udah hebat itu tim sepedanya Inggris ya, menyapu bersih ya 60% medali emas di Olimpiade Beijing gitu ya. Bahkan sampai sepedanya dicat warna putih. Kenapa? Supaya kayak kalau kotor kelihatan. Jadi debu itu mempengaruhi ya sepersekian detik. Nah, sepersekian detik. Nah, kita tahu ya kalau balap sepeda, balap lari 100 meter F1
dan sebagainya, ya, itu pemenangnya bedanya sepersekian detik ya, luar biasa. Nah itu ada manfaat dari apa namanya atomic habit, gitu ya. Nah, jadi atomic habit menurut buku tersebut ya. Satu dua barangkali itu bisnis kita lah. Oke, menurut buku tadi ya, Atomic Habit harus memenuhi 4 hukum untuk perubahan ya. Pertama harus jelas, ya jelas. Ya itu tampak Apple tuh jelas ya, nyata. Ya kita mau berubah untuk apa? Perubahan itu nyata ya. Yang kita pernah belajar goal setting ya, goals itu harus nyata. Nah, tujuan untuk apa? Itu ya harus nyata. Nggak boleh awang-awang. Ya, jadi jelas. Kita kalau naik Gojek order dari Kebayoran Baru mau kemana tuh harus jelas, gitu ya. Ya. Kemudian awalnya jelas, tujuannya jelas. Nah itu jelasnya. Kalau nggak jelas tujuannya, nanti gimana dong nentuin harganya? Terus kita di dropnya di mana, gitu ya. Nah, kemudian harus atraktif ya, harus menarik. Nah di sini contohnya di treadmill ini ada film ya. Nah jadi sambil ini kita bisa nonton film misalnya ya. Nah juga easy ya. Pastikan easy ya. Nah, mungkin agak sulit ya mungkin kalau yang belum biasa bahwa satu hari satu buku ya. Kalau saya seminggu satu buku ya, satu judul buku saya seminggu. Saya udah melakukan udah puluhan tahun ya. Kalau enggak kita mulailah dari satu lembar sehari atau kalau ngaji satu ayat sehari atau satu ayat sendiri. Kalau menghafalkan satu ayat sehari dan sebagainya. Dan terakhir ada harus rewardnya. Ingat ya waktu kecil ya kalau kita begini gini sama orang tua kita dikasih hadiah. Nah, kita bisa mengasih reward pada diri kita sendiri ya. Jadi kita melakukan perubahan. Nah, ini hukum yang menurut buku ini ya harus ditetapkan. Nah, ini juga rule of thumb ya. Kita jangan men-skip kebiasaan 2 kali, hilang udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau udah 2 kali ya. Sekali nggak apa-apa ya, kita sekali nggak apa-apa. Tapi kalau 2 kali udah seterusnya udah hilang. Ya. Gagal lagi. Nah, kebiasaan yang baik adalah pengulangan, bukan kesempurnaan. Kapan mau sempurnanya? Ya, jadi yang penting kita pengulangan, lakukan terus ya. Nggak peduli dengan kesempurnaan, kita melakukan perubahan. Kita melakukan perubahan ya, perubahan dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh pemain baseball. Ya. Nah, jadi dia sebenarnya bermimpi jadi pemain terkenal ya, baseball di SMA-nya. Tapi namanya juga kecelakaan, nggak sengaja itu saat latihan baseball itu melayang mengenai tepat di wajahnya, fatal ya. Jadi itu digegar otak, patah tulang, hidung dan sebagainya. Maka habis itu singkat ceritanya dia tidak punya kemampuan maksimal untuk sebagai tim inti. Tapi dia tidak menyerah, dia tetap melatih fisiknya ya, mulai mengangkat beban ya, dari hari ke hari tubuhnya mulai berbentuk, teknik baseballnya dia latih lagi ya, kemudian membentuk kebiasaan, akhirnya dia menjadi pemain terbaik di universitasnya. Jadi dia tidak dapatkan di SMA-nya impian dia, tapi dia akhirnya bisa dapatkan dengan usaha keras ya. Semuanya diperbaiki satu persatu ya. Mulai dari keyakinannya, mindset-nya, teknik, terus fisiknya dan sebagainya. Nah, ini yang tadi cerita ya. Ini cerita yang tadi. Tim balap Inggris, tim balap sepeda dari Inggris ya. Nah, jadi dia ada James Clear ini pelatih ulung ya. Dia membentuk kebiasaan baru. Ya, nah jadi ternyata perubahan nyata itu perubahan besar dari efek gabungan dari ratusan atau ribuan keputusan kecil, perubahan-perubahan kecil ya. Push up sekali, bangun 5 menit lebih awal ya, untuk nelpon. Ya di sini yang sudah pernah belajar tentang energi atau tentang stress management, ingat ya, kita mulai membiasakan bangun tidur tidak buka HP 40 menit pertama. Ini ada dasar ilmiahnya, videonya ada ya, udah pernah saya share. 40 menit pertama jangan buka medsos ya. Kita berpikir positif tentang goal kita atau melihat vision board atau kita berdoa atau berzikir apa-apa sebagai kata seharian kita perlu energi yang bagus ya.
Nah, gitu loh. Nah, jadi paragraf kedua kita kenapa disebut atomic habit? Karena kita kebiasaan hanya seukuran atom. Ingat tadi ya, sepeda itu harus selalu bersih, ya, karena kumpulan dari berapa miligram debu ternyata bisa mempengaruhi aerodinamis. Kumpulan dari berapa miligram debu bisa mempengaruhi transmisinya, perputarannya, giginya dan sebagainya, gitu ya, kecil. Termasuk jenis catnya, ya. Ada cat yang aerodinamis, ada yang tidak. Jenis bannya, alurnya bagaimana, ya, tekanan bannya, ya. Kita jangan anggap remeh tentang mobil kita ya. Mobil kita ganti bahan bakar sudah beda. Premium dengan Pertalite dengan Pertamax sudah beda. Kita berbeda tekanan angin tidak sesuai dengan pabrikan udah beda ya. Sepersekian liter lebih boros ya, atau seperberapa liter lebih boros dari standar seharusnya ya. Dan dampak lainnya adalah bannya cepat rusak, cepat haus ya, baik terlalu kempes ataupun terlalu banyak dan sebagainya. Belum lagi spurring balancingnya, ya. Kemudian bagaimana aerodinamisnya dan sebagainya, itu hal-hal kecil ya. Kemudian semuanya, jadi banyak hal ya, jadi banyak hal yang kecil. Nah, kemudian juga diungkapkan bahwa jadi ini menjadi kisah inspiratif untuk British Cycling ini ya, from tragic to magic ya. Tadi singkat cerita seperti yang saya bilangkan ya, saya katakan ya, bahwa semuanya dibereskan, pedalnya itu dirancang ulang, tempat duduknya dirancang ulang sehingga nyaman ya, posisinya merunduknya dirubah ya, bahkan sampai hal kecil dicari ya, balsamnya seperti apa, balsam apa sih yang cocok, yang kalau lagi kram cepat sembuhnya ya, dan sebagainya. Jadi itu hal kecil. Bantal kasurnya bagaimana, bantal kasur seperti apa yang kita bisa tidur nyenyak gitu ya. Nah, ini sepeda ya, lihat di bawah, mengecat bagian dalam ya. Oh, ini ban truk juga ya, warna putih. Jadi debu-debu kecil itu bisa dan sebagainya. Nah, yang atas juga bahkan mengoleskan alkohol pada ban ya, sehingga ban itu lebih bisa mencekram seperti itu. Termasuk sensor biofeedback, memantau bagaimana setiap atlet merespon latihan tertentu. Jadi semua itu di hal-hal detail, hal-hal perintil itu semuanya dipantau. Lihat hebatnya atomic habit-nya. Jadi kita sudah mulai nih untuk kesehatan kita, bagaimana kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ganti sikat gigi ya, bagaimana kesehatan kuku kita ya, selalu bersih, sandal kita, bantal kita berapa kali diganti gitu ya, dan sebagainya. Masih banyak ya, itu baru kita ngomong kesehatan ya. Jadi perbaikan-perbaikan kecil dan akhirnya 60% medali emas yang tersedia di Olimpiade Beijing disapu ya oleh tim Inggris. Ya. Nah, jadi intinya adalah perubahan 1%. Memang ini banyak jadi inspirasi. Saya lihat Facebook atau saya lihat Instagram lainnya, banyak orang menginspirasi tentang perubahan 1%. Dan ini adalah semua awalnya dari atomic habit ya. Jadi kita mulai bagaimana kita anak-anak kita ya, dari semua sisi ya. Tadi saya udah kasih hints saja, spiritual, keuangan ya. Keuangan bagaimana kita bisa hemat ya. Misalnya kita hemat 1 bungkus rokok ya, kalau setahun jadi berapa dan sebagainya. Kita mulai secara pikiran kita fokus sama yang butuh bukan yang ingin dan sebagainya. Nah, ini tadi yang disebut dengan 4 halnya ya. 4 hal ini sudah saya jabar, saya ringkas ya. Saya ringkas jadi jelas ya, menarik, mudah, dan memuaskan. Nah, ini kita silakan dalam keseharian kita isi sendiri ya. Tadi saya contohnya mobil ya. Mobil cc-nya beda, jelas sudah beda. Jenis bahan bakarnya beda, udah beda ya. Sistem injeksinya
Udah beda ya, jenis bannya, ukuran bahan, tekanan angin, spring balancingnya, aerodinamis, ya, berat kendaraannya, suspensinya, perawatan rutin. Nah, itu kalau balap mobil tuh semua diperhatikan itu. Ya, kecil-kecil ya, murnya seperti apa, mur mana yang ringan tapi kuat. Ya, termasuk apalagi pesawat udara ya. Pesawat udara semakin ringan semakin senang dia. Tapi harus semakin kuat struktur rangkanya ya. Nah, komputer juga prosesor apa clocking ya. Kita kalau handphone kita atau komputer kita kalau kita pasang-pasang install aplikasi tentu aja lebih lemot ya, membuat kita lebih bersabar ya. Hikmahnya seperti itu ya. Tipe hard disk ya. Sekarang hard disk sudah ada SSD ya. Hard disk yang kita ini udah lama, makanya bootingnya lama, kita save-nya lama, SSD nggak cepat gitu ya, itu udah beda. Nah, jadi prosesornya hebat, tapi hard disknya nyangkutnya di hard disk, bottleneck di hard disk. Sekarang udah ada teknologi SSD ya, lebih mahal tapi sayangnya kapasitasnya tidak besar. Jadi hard disk itu ibarat truk, dump truck, lambat tapi kapasitasnya besar. SSD itu seperti mobil F1 ya, ngebut tapi kapasitasnya kecil. RAM juga ya, handphone kita kita naikin 2 ke 3 udah beda ya, 3 ke 4. Nah, kalau udah 4, 6 ya, RAM itu udah saat ini udah sangat cukup ya. Apalagi kalau kita install WhatsApp itu 2 itu udah sebentar juga udah penuh. Operasi sistemnya kita pakai apa, ya aplikasi terpasang, antivirusnya bagaimana, security bagaimana ya. Begitu juga kesehatan. Tadi saya udah bilang ya, saya dikasih contoh bagaimana sikat gigi kita, bagaimana, kapan, berapa sering kita mengganti bantal kita ya, keringat kita ya. Keringat kita kan nanti kalau tidak segera dicuci atau ini kan di situ berjamur ya, mempengaruhi kesehatan kita lagi dan sebagainya. Nah, ini nanti silakan di titik-titik ya. Nah, untuk kita bekerja, untuk kita belajar, anak kita belajar hal-hal apa yang perintil-perintil perlu di ini. Makanya kalau saya kalau coaching ke anak SMA atau mahasiswa ya, yang mereka nilai akademisnya turun, saya pertama kali tanya orang tuanya, gizinya bagaimana? Jangan-jangan makannya Indomie terus ya. Nah, dia bawanya ngantuk kan. Nah, itu bisa jadi kan karena gizi. Biasa pertanyaan saya itu dulu, sebelum kita ngomong ke orangnya. Jadi apa ya, terus bagaimana pola tidurnya ya. Ada aktivitas yang menyiajakan waktu. Pernah kan kita belajar 4 tabel ya. Chart kuadrannya penting tidak mendesak, penting mendesak dan sebagainya ya. Dan seterusnya. Bagaimana pebisnis suksesnya? Bangun tidur, prioritas, manajemen waktu. Nah, ini semua. Nah, ini kita tugas nih ya. Bagaimana kita merancang atomic habit. Nah, perintil-perintil ternyata kecil ya, berdampaknya kecil-kecil ya, sabar aja. Dampak kecil-kecil tapi kalau dikali 10, dikali 100, dikali 1000 jadi yang besar. Ingat tadi ya. Ingat tadi ya. Debu itu menambah kecepatan sepeda 0,00 berapa detik ya. Saddle-nya diganti menambah kecepatan sekian detik. Tekan anginnya bannya dicari ya sampai yang paling cepat, paling ringan dan sebagainya. Itu atomic habit diperhitung. Akhirnya ujung-ujungnya dapat yang optimal dan sebagainya. Nah, ini sebagai penutup ya. Kita memerlukan momentum. Ya, insya Allah sekarang kita dapat momentumnya ya. Oh, kita harus berubah. Oh, cara berubahnya begini ya. Kemarin kita belajar mini habit. Sekarang kita belajar atomic habit ya. Kita mulai kecil ya. Kita mulai melatih kesehatan pernapasan, makanan kita bagaimana, mandi kita bagaimana, sabun kita bagaimana, sikat gigi kita bagaimana ya. Apa namanya, jendela kamar kita bagaimana, ventilasinya dan sebagainya. Ya, begitu juga kalau kita mengejar target ya, sesuatu yang besar. Kita mulai dari kecil kita berubah ya, bangunnya lebih cepat ya. Pagi-pagi yang kerja di MLM atau asuransi mulai prospecting, bikin daftar ya, list dan sebagainya. Ya, lama-lama menjadi ahli gitu ya. Kita sudah selesai, silakan ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan. Saya mau nanya Pak Jatuh. Ya, Bu Mercy silakan. Terima kasih Coach.
Ya. Ya, baik Coach. Makasih sekali inspirasinya. Saya soalnya sempat gagal mini habit, terus harus ngulang lagi. Jadi kayak mata review lagi, Oke. memotivasi saya lagi gitu Coach. Ya, ya. Nah, pertanyaan saya terkait ini, yang simpel sebetulnya tentang godaan membuka. Saya akhirnya sadar bahwa kadang saya kurang produktif di kantor itu. Oke. Ada godaan gitu kan buka IG kayak gitu. Ya. Nah, buka IG terus kita mentoleransi diri. Nggak apa-apa kan cuma sebentar ini gitu. Ternyata itu bisa ngefek sekian detik misalkan ke produktivitas pikiran kita. Yeah. Pertanyaan saya adalah sebetulnya apa sih yang mendorong kita itu kok itu membuat sangat tergoda sekali sehingga kalau kita ngerti dasarnya kita tuh harapan saya bisa mengendalikan itu gitu. Itu kok sangat temptation banget, sangat menggoda kita untuk buka sosial media, status WhatsApp gitu misalkan gitu kan. Ya, ya, sama-sama. Bu Mercy, ingat tabel paling kiri atas, tabel prioritas. Tidak penting tapi mendesak. Ya. Ya, nah, tidak penting mendesak itu memainkan emosi kita, Bu Mercy. Memainkan emosi kita. Nah, IG itu memainkan emosi kita, ya. Terus data yang kita dicuri sekarang kan lagi heboh Facebook ya, WhatsApp itu udah dicuri, dia memprofiling kita, Bu Mercy. Kita kesukaannya apa? Maka nanti iklan-iklan yang hadir adalah iklan-iklan kesukaan kita. Ingat ya, kita pernah belajar pacing and leading ya, semua yang kita sukai. Ya, besok juga kita belajar hypnowriting ya, atau yang pernah belajar hypnotic language pattern. Dimulai dari yang kita sukai. Nah, kalau kita yang sukai, itu pintu masuk untuk membuat positifnya, untuk melakukan sesuatu yang baik, termasuk untuk membuang-buang waktu. Ingat kan tadi penting, tidak penting tapi dibikin mendesak ya. Nah, ilmu jualan juga begitu Bu Mercy. Ilmu jualan itu begitu. Dia menyentuh emosi. Ya. Kalau emosi udah dapet, maka pikiran sadar akan mencari cara-cara untuk alasannya membenarkan. Begitu ya? Setuju ya? Kita ada barang bagus nih. Iya, Coach. Ini bagus nih. Mumpung murah nih ya. Ini bisa saya pakai untuk lebaran ya. Ini belum pernah nih ada. Kita pertama emosi dapat dulu, habis itu kita cari penjelasannya. Nanti kalau ditanya suami bagaimana ya, kita cari alasan pembenarannya. Nah itu kan penjualan kan begitu, dia emosi. Nah semua IG semua gitu. Nah nanti Bu Mercy, saya pernah bahas, nggak tahu Bu Mercy ikut atau enggak, dopamin detox ya. Dopamin itu adalah hormon yang membuat kita ketagihan main game, ya. Main game tuh terus termasuk kita nonton drakor, ya. Buka IG, kalau sama saya sering terapi orang ketagihan belanja, tapi nyata belanjanya luar biasa, habis-habisan. Nah, itu udah caranya adalah kita memberhentikan, betul-betul menyetop sama sekali ya. Bisa menyetop sekali itu kita melakukan mini habit. Jadi intinya adalah secara sadar Bu Mercy harus tahu bahwa itu menyentuh emosi kita. Oh, sekarang saya sedang dikontrol oleh orang lain. Sekarang kita mulai belajar kita mengontrol diri sendiri ya. We control the game. Ya. Kita selama ini kita dikontrol oleh marketing, oleh produk, oleh IG, oleh Facebook. Itulah yang membuat kita lupa dari prioritas kita kan, tujuan kita. Gitu Bu Mercy. Ya, makasih banyak Coach. Sama-sama. Oke, paham. Ya, silakan yang lain. Masih ada waktu 10 menit, silakan. Kalau mau nanya mini habit lagi juga boleh ya, walaupun kita materi tentang ya. Mas itu ada pertanyaan? Nanya Coach. Oke, ya. Coach Pak nanya. Beni, ya Pak Beni ya. Itu untuk kan ada sistem pola ya. Jadi kalau repeater pengulangan itu membentuk suatu pola ya. Polanya apa kita yang setting dulu gitu, jadi kayak pattern gitu, gimana tuh Coach? Oke, kebanyakan Pak Beni, kita pola kita tidak sengaja ya.
Kita tidak sengaja, ya. Kita diatur orang lain. Kita diatur oleh orang tua kita, ya. Orang tua kita punya kebiasaan apa dan kita mengikuti. Nah, itu kita ikut pola pattern orang tua kita kan. Orang tua kita bangun pagi, Iya, ya, sholat subuh berjamaah, ya, ngaji kita ikut pola itu. Tapi kalau orang tuanya bangun siang, apa kita ngikutin itu kan? Itu kan tidak sengaja kan? iya, Nah, ingat iya. pelajaran selain ini juga habis itu kita ngelihat siapa teman-teman kita kan, dan kita akan mengcopy pola mereka kan. Teman-teman kita permainannya Iya apa, benar. kebiasaannya apa. Nah, ingat tadi gambar tadi, gambar yang gunung es kiri atas adalah creative mind, Iya, iya. bawah ada habitual mind. Nah, Terus ada barrier yang tadi yang betul ya. Masalahnya adalah habitual mind kita terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadarin dan akhirnya menjadi habitual mind. Nah, gitu ya. Kita usia kan udah puluhan tahun. Nah, itu dibentuk itu. Kita udah menjadi kerang. Nah, sekarang tidak ada kata terlambat ya. Nah, sekarang kita dengan sengaja melakukan creative mind. Dengan sengaja. Ya. Dengan sengaja saya maunya apa? Ingat tadi ya, atomic habit yang pertama kali harus obvious ya. Harus nyata ya. Harus jelas. nyata. Kita mau ngapain sih? Gitu ya. Nah, kebanyakan orang bikin goal, yang ikut goal setting, kebanyakan tidak jelas. Ya, goalsnya adalah sukses. Sukses itu nyata atau tidak? Sukses nggak ada ukurannya. Betul, nggak ada ukurannya. Nah, tidak terukur. Nah, jadi kalau hukum SMART, tapi kalau kita nyata ya, spesifik ya, SMART, betul, spesifik, measurable gitu ya. Ya, jadi harus spesifik dan ada ukurannya. Sukses kan ada ukurannya. Nah, itu orang begitu ya, saya ingin berhasil, saya ingin sukses ya. Nah, kalau ada ukurannya adalah dalam setahun ini, sebelum usia 40 tahun saya naik haji, itu jelas ya terukur ya. Kemudian akhir tahun saya harus dalam 5 tahun saldo tabungan saya harus 1 miliar, itu terukur. Nah, itu obvious itu ada di situ. Harus smart ya. Ya, itu smart. Tapi karena smart itu kan kita kemarin di goal setting ya. Tapi kita karena bicara tentang atomic habit, ya. Atomic habit itu karena yang nulis bukunya seperti itu, ya. Jadi kita mau melakukan perubahan untuk apa sih? Harus jelas ya, harus nyata ya. Oh, saya ini ternyata diabetes gitu ya. Kalau saya begini, gula darah saya naik, maka saya melakukan perubahan perintil-perintil ya. Melalui pikiran saya nanti ngemilnya apa aja, makannya apa saja, apa-apa olahraga saya apa saja. Nah, seperti itu. Kurangi nasi gitu ya. Ya, itu kan perintil-perintil kan? Nah, gitu. Iya, perintil-perintil. Itu jadi banyak. Jadi makanya itu atomic habit itu semua kesehatan, semua aspek ya. Kesehatan kena, keuangan kena, ya, pola hidup kena, sosial kena, siapa pertemanan kita gitu ya. Semua jadi satu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, ya kebanyakan hidup kita diatur oleh lingkungan. Nah, ya. Nah, tapi kan di sini kan belajar NLP kan, mulailah kita mengatur diri kita sendiri. We control the game, termasuk we control ourselves ya. Kita mau kemana? Nah, kita berhak menentukan kita mau kemana, bukan kita diatur orang lain. Ya. Oke, thank you Coach. Ya, sama-sama Pak Beni. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Kita ngomong perubahan ya. Kecuali kalau di sini ada yang nggak mau berubah, ada di zona nyaman. Enggak, kita harus selalu keluar ke zona tidak nyaman. Ya, karena dengan zona tidak nyaman kita melakukan perubahan. Gitu ya. Kalau kita ingat tadi rumus Newton ya, terpaksa kita digerakkan oleh sesuatu kekuatan dari luar. Kan kita malas nih, ya malas tidak melakukan perubahan. Tiba-tiba datang kekuatan dari luar, ya COVID, ya semua harus berubah. Yang tidak berubah mati, ya bisnis harus online, termasuk ngajarin harus online, ya apa-apa, ya itu kalau tidak berubah. Nah itu tadi hukum Newton, ya kalau bergerak, kalau diam, ya kita diam, terpaksa kita bergerak karena kekuatan dari luar. Nah, baru itu ya. Nah, bagaimana kita merubah? Kita bergerak dari sendiri. Memang harus berani ya keluar ke zona tidak nyamannya. Silakan pertanyaan yang lain. Oke. Saya Pak Ya, Pak Rahmat. Mau nanya, ini. Ya. Seperti entah testimoni atau apa, kan karena COVID ini kita pada akhirnya
untuk potong rambut menjadi parno lah ya, jadi ketakutan juga gitu kan. Saya mencoba mencukur rambut sendiri, beli alat, kemudian walaupun 1-2 kali parah lah ya, kacau gitu loh. Tapi saya tetapkan untuk motong rambut sendiri gitu loh. Pada akhirnya, alhamdulillah setelah sekian bulan ini menjadi nyaman. Itu gimana Pak Ari kira-kira? Sama, itu kan perubahan terpaksa ya. Saya juga Pak Rahmat, saya beli alat cukur di online. Ya, saya pertama beli merek yang terkenal, ya. Ternyata dia membatalkan tutup, ya. Karena saya butuh buru-buru, saya dapat yang 75.000, ya. Pakai baterai sendiri. Murah banget. Ada, ya. Ada bagus, gitu ya. Nah, kemudian pertama kali saya pakai minyak, ya. Minyak, ternyata habis itu sebentar aja kan ya mutunya juga jelek lah gitu kan, nggak bagus. Ternyata saya punya cara ya, dikit-dikit sebentar saya saya bersihkan aja pakai sikat. Akhirnya saya udah punya cara. Nah sekarang udah hilang tuh, nggak perlu ke tukang cukur lagi. Kan? Ya, apakah itu termasuk Pak Ari? Betul ya, betul. Jadi perubahan itu kan perubahan perintil-perintil. Ya, tapi perubahan perintilnya dipaksa. Coba kalau nggak dipaksa, mau nggak kita cukur rambut sendiri? Ya, awal-awal terasa berat ya Pak Ari, kayaknya ada kesel sendiri gitu loh. Kesel, iya. Apalagi pertama kan? Iya, 1-2 kali sempet rasanya pengen lari langsung kabur ke potong rambut, gampang lah 20.000, 30.000. Jadi pada akhirnya ada yang tadi Pak Ari bilang, ada side effect-nya, kita menghemat ya. Yang apa yang kita beli udah break even gitu loh. Iya, gitu ya. Nah, jadi banyak, gitu ya. Jadi di sini yang anaknya sekolah begitu COVID kan mungkin Gojek saya sehari bisa hemat 25.000-50.000 untuk Gojek aja ya. Nah itu bisa saya ke tempat lain ya sama-sama, gitu loh. Jadi itu perubahan kecil-kecil perintil-perintil. Silakan ada yang lain. Ada 3 menit lagi, 1 atau 2 pertanyaan. Mas Ari, aku boleh nanya? Oke, ya. Ya silakan, Mbak Sakina. Mas Ari tadi yang mengenai yang habit perempuan belanja itu ya. Sedangkan kita kan sebagai perempuan juga perlu belanja bulanan. Bagaimana supaya kita tidak terpengaruh? Misalnya kan pasti di handphone ada Tokopedia atau apa gitu. Jadi gimana avoiding temptation-nya untuk belanja yang nggak perlu itu? Mbak Sakina udah sampai ketagihan atau tidak? Indikatornya apa ketagihan sama nggak ketagihan? Brutal belanjanya ya. Jadi yang tidak penting atau mumpung lihat. Supermarket itu semuanya banyak melakukan bahasa hipnosis ya. Kita datang ke suatu supermarket karena ada diskon ini ya. Oke, kita masuk ya. Pisang lagi murah ya. Nah, tapi begitu ini kita lewat rak-rak ya. Ini beli 2 dapat 3. Itu udah hipnosis itu. Gitu kan? Oke. Nah, ya. Tadi kita mau belanjanya 100.000 keluarnya 300.000 ya. Ya, itu emosi kita mumpung murah. Habis itu akal kita akan mencari pembenaran. Ya. Oh, ini murah nih, saya bisa hemat gini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau lihat bisa dilihat YouTube dopamine detox ya. Kalau betul-betul sudah ketagihan, drastis harus berhenti, harus tutup IG. Harus tidak lihat IG, harus tidak lihat Facebook gitu ya. Saya terus terang saya nggak lihat Facebook sama IG ya, saya cuma naruh aja. Saya tidak baca. Nah, misalnya seperti itu ya. Emang kadang-kadang ada yang mention nama saya juga saya kebaca gitu ya. Nah, itu loh. Nah, terus bagaimana pagi itu kan saya ngelihat ya, saya bangun ngelihat detik apa-apa ya, terus saya lihat skor bola apa-apa. Nah, itu Nah, rasa itu harus kita lawan ya, rasa ketagihan itu. Nah, nanti lama-lama jadi biasa. Jadi betul-betul harus dilawan, Mbak Sakina. Itu disebut dengan dopamine detox karena hormon dopamin itu membuat kita ketagihan. Nyandu ya.
Oke. Makasih Mas Ari. Sama-sama Mbak Sagena. Mbak Murni mau ada pertanyaan? Silakan. Satu pertanyaan lagi, kita masih ada 1 menit. Nah, tadi ya obvious itu, jadi kita tujuannya nyata. Ya, tujuan nyata itu adalah misalnya Mbak Sagena, oh ternyata kita mulai membedah ya, kok pengeluaran saya segini sih, ya, kok besar sekali ya. Nah, kita mulai ya, tujuannya apa? Kita mulai penghematan ya. Yang ahli keuangan tahu ya, mulai memilah-milah antara butuh dengan ingin. Gitu. Yang butuh lagi ada prioritasnya. Ya, prioritasnya itu adalah tingkat keberapa. Nah itu dia seperti itu. Nah, kalau nggak jelas kita tidak bisa melakukan langkah berikutnya. Ya, mau ngapain? Karena tujuannya nggak jelas. Silakan satu pertanyaan lagi. Sebentar, ini ada saya lihat tadi chat ya. Tante Nelly, suami saya 2 tahun tukang cukurnya saya. Ya, Tante Nelly sama. Saya nyukur istri saya. Ya pertama kali begini saya pakai gunting biasa aja dulu ya untuk ngurangin. Habis itu seperti itu. Nah, kalau laki-laki enak ya. Nah, bisa ada ukuran 3 mili, 6 mili, 9 atau 10 mili. Seperti itu. Udah, nggak mungkin salah sih. Nggak mungkin salah. Seperti itu. Saya lihat di chat lagi. Sampai saya lihat ada pertanyaan lagi. Oke, udah nggak ada. Oke, kalau nggak ada, nanti kita bisa lanjut tanya. Boleh silakan kalau mau ada tanya jawab di grup ya, WA grup Signal atau ini ya. Sebelum kita tutup, jika berkenan ya, silakan dibuka kameranya. Jika berkenan kita akan melakukan sesi foto. Oke ya, halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Insya Allah mudah dipraktekkan, bermanfaat ya untuk kehidupan kita yang lebih baik ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Insyaallah sehat selalu. Sehat selalu ya semua ya. Ya. Terima kasih Ari. Sama-sama. Salam buat semuanya. Ya, waalaikumsalam. Banyak jazakallah semuanya, Ari, Meli, semuanya. Benny. Terima kasih kok. Ya, sama-sama. Sorry saya kelompok daster ya. Ya nggak apa-apa. Saya geng daster nggak pakai buka kamera. Ya. Pamit ya, assalamualaikum, sampai besok ya. Oke, sampai besok ya. Saya tetap ya, mari saya tutup ya.